Tib. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Nah, alhamdulillah kita sudah berada di pertemuan yang ke-9. Pada pertemuan kali ini kita akan mencoba membahas soal latihan kemarin, terutama soal-soal yang berkaitan dengan hitungan zakat, karena masih banyak sekali atau ya hampir lebih dari setengah dari antum yang belum bisa menghitung atau belum bisa memahami soal yang Ustadz berikan. Maka pada kesempatan kali ini kita akan mencoba membahas soal-soal kemarin. Tuh. Ustadz ambil hanya soal-soal yang berkaitan tentang menghitung ya. Jadi kita langsung saja ke soal yang pertama. Di sini soalnya berbunyi, fulan indahu mi'ah dirham wa qad marra alaihi al-haul hal tajibu zakatu fi kam miqdaru zakatihi. Nah, soal di sini berbunyi, seseorang punya 100 keping dirham dan sudah berlalu 1 tahun, 1 haul, maka apakah wajib zakat baginya dan berapa kadar zakat yang harus dia keluarkan? Maka kita lihat di sini banyak yang menyebutkan atau menjawab 2,5% atau 1/40 atau dijawab 2,5 dirham. Nah, semua jawaban itu kurang tepat ya. Jawabannya adalah ini, la tajibu alaih. Kenapa? Lihat dulu. Ketika antum ditanya tentang zakat, maka perhatikan dulu soalnya. Kalau soalnya misalnya tentang dirham, lihat hartanya dulu. Dirham itu nisabnya berapa? Apakah dalam soal tersebut jumlah dari dirham itu sudah mencapai nisab atau belum? Kalau belum, maka ya sudah, jangan dijawab. Cukup jawab la tajib, belum wajib dia zakat. Nah, ini 100 dirham sudah mencapai nisab belum? Tentu saja belum. Lalu berapa nisab dirham? Untuk coba buka lagi di pertemuan yang lalu, di pertemuan ke-5 atau ke-4, lupa. Ya, kalau nggak salah di pertemuan ke-5 untuk coba buka berapa nisab dirham. Baik, itu yang pertama. Jadi nanti kalau ada soal seperti ini lagi, antum harus cek dulu ini sudah mencapai nisab atau belum. Tidak perlu harus 1 tahun ya. Ini syarat yang tidak wajib. Kalaupun seseorang yang sudah wajib zakat, misalnya sudah mencapai nisab hartanya, tidak harus nunggu satu tahun. Yang penting pas sudah mencapai nisab, kalau dia mau bayar langsung silahkan dibayar. Itu lebih bebas dari tanggungan. Kemudian yang kedua, fulanun indahu mi'ah wasittuna jiram minad dahab wa kam miqdaru zakatihi. Seseorang punya 160 gram emas. Kemudian pertanyaannya, kam miqdaru zakatihi, berapa kadar zakat yang harus dia keluarkan? Kadarnya berapa? Betul, 2,5%. Tapi berapa? Masa antum ketika ada seseorang bertanya, minta fatwa ke antum, misalnya dia punya beberapa gram emas, kemudian tanya kepada antum berapa kadar zakatnya, antum jawab 2,5%, ya nanti dia harus ngitung lagi. Antum langsung hitung 2,5% dari 160 itu berapa. Nah, kita hitung saja 160 dikalikan dengan 2,5%, maka ketemu 4 gram. Atau dengan cara yang kedua, 160 dibagi 4, 40. Silahkan mau pakai yang mana,
mau dikali 2,5% atau dibagi 40, hasilnya sama saja. Tapi lebih gampang dibagi 40. Hitungnya sekali saja sudah ketemu. Kalau 2,5% harus dikalikan dulu baru dibagi 100. Kemudian yang ketiga, Ahmad yamliku Ahmad yamliku 12 milyun rupiah fil bank. Hal yajibu alaihi zakah kam miqdaru zakatihi. Ahmad memiliki 12 juta rupiah uang di bank, maka apakah dia wajib zakat? Kemudian berapa kadar zakat yang harus dia keluarkan? Dan untuk untuk zakat atau nisab uang, untuk nisab uang, maka nisab uang mengikuti nisabnya dirham. Nah, kita lihat lagi berapa nisab dirham. Kita lihat nisab fiddah ya, sama nisab fiddah atau nisab perak ya. Nisab perak adalah 200 dirham. 200 dirham sama dengan 595 gram perak. Nah, dengan harga satu perak adalah untuk saat ini ya. Enggak, kita tidak tahu ke depannya berapa, tapi untuk saat ini kira-kira harganya adalah Rp10.000 per gramnya untuk perak murni. Untuk bisa cek lagi di internet berapa harga 1 gram perak. Maka tinggal kita kalikan 595 gram ini dikalikan 10.000, nanti ketemu nisabnya apa? Nisabnya nukut uang. Dan nisabnya uang adalah 595 gram emas gram perak dikali 10.000, ketemu 5.950.000 rupiah, atau kita bulatkan misalnya 6 juta. 6 juta itu nisabnya uang. Jadi kalau ada seseorang atau kita punya 6 juta itu, maka sudah wajib zakat. 6 juta ke atas, 6 juta, 7 juta, 8 juta, maka sudah wajib dikeluarkan zakatnya. Kita kembali ke soal. Maka berarti jawabannya apa di sini? Hal yajib alaihi zakah. Nah, jawabannya na'am, dia sudah wajib zakat. Maka berapa kadar zakat yang harus dia keluarkan? Enggak, tinggal dikalikan 2,5% atau dibagi 40. 12 juta dikali 2,5 atau 12 juta dibagi 40, ketemunya sama 300.000 rupiah. Kemudian soal berikutnya, masih ada 3 soal lagi yang berkaitan dengan hitung-menghitung. Qimatul urud waqtal haul 100 milyun rupiah wa alaihi dain 25 milyun rupiah wa hasala ala ribh 30 milyun rupiah, maka miqdaru zakatiha. Seseorang mempunyai barang dagangan yang jumlahnya adalah kalau diuangkan 100 juta rupiah. Kemudian dia punya utang Pak alaihi, dan itu dia punya utang sejumlah 25 juta rupiah. Ini untuk masalah utang piutang saya tekankan di sini ya. Jadi misalnya kalau ada ungkapan ini atas bawah ya udah. Tapi kita bahas yang hitam dulu ini. Kalau ada ungkapan ana alaika den, sama seperti ini ya, alaihi den. Tapi di sini domirnya ka, di sini antas, di sini huwa. Ana alaika den, maka yang punya hutang di sini siapa? Anta, kamu, domir ka ini di belakangnya ala. Jadi ana alaika den, maka kamu punya utang kepada saya. Atau kebalikannya, anta alayya dainun, maka yang punya utang di sini adalah
domir ana. Jadi kamu punya utang kepada saya punya utang kepada kamu. Kemudian kalau ungkapan yang kedua ana lakadain, maka yang punya utang di sini adalah yang di depan ini, ana. Saya punya utang kepadamu. Atau bisa juga antali dainun, yang punya utang di sini adalah kamu. Jadi kamu punya utang kepada saya, seperti itu. Ya, ingat-ingat kalau pakai ala maka yang punya utang itu setelahnya. Kalau pakai li maka yang punya utang itu yang di depan. Nah, kita kembali ke soal wa hasala ala ribah. Dia mendapatkan keuntungan sebanyak 30 juta rupiah. Kemudian berapa kadar zakat yang dia harus keluarkan? Maka kita hitung dulu berapa total uangnya sekarang. Dia punya uang atau barang dagangannya berjumlah 100 juta rupiah. Kita tulis 100 juta rupiah. Jangan lupa dikasih kurung dulu, kurung buka. Kemudian wa alaihi dain, dia punya utang 25 juta, maka dikurangi 25 juta. Kemudian dia punya untung sebanyak 30 juta rupiah. Kita tulis ditambah 30 juta. Kemudian kurung tutup dibagi 40. Kita kerjakan ini dulu. 100 dikurangi 25 juta dikurangi 30 juta. Berapa ketemunya? Ketemunya adalah 105 juta rupiah. Nah, ini yang baru dibagi atau dikalikan dengan kadar wajib zakat yang harus dia keluarkan. Dibagi 40 atau ini harusnya dikali 2,5%. Ketemunya 2.625.000 rupiah. Nah, itu caranya, diingat-ingat, jangan sampai salah lagi. Baik, selanjutnya fulan hasala ala khamsimi'ah wa samanin kilogram minal bur, hal tajibu alaihi zakah wa kam miqdaru zakatihi. Seorang panen mendapatkan hasil panen sebanyak 580 kg panen gandum. Nah, hal tajibu alaihi zakah. Jadi ingat-ingat, yang pertama kita lihat apakah di sini jumlah harta di sini sudah mencapai nisab atau belum. Untuk zakat pertanian nisabnya berapa? Nah, kita merujah lagi. Nisabnya untuk zakat pertanian, nisabul kharij minal ardi. Ini salah tulis. Untuk nisab zakat pertanian adalah 5 wasak atau setara dengan 300 sok. Jika dihitung dengan kilogram, maka 300 sok ini setara dengan 750 kilogram. Itu kalau satu soknya setara dengan 2,5 kilogram. Tapi kalau antum mau hitung dengan 3 kilogram, maka silahkan tinggal dikali 300 kali 3 kilogram, ketemu 900 kilogram. Kalau Ustaz pakai 2,5 kilogram, maka ketemu 750 kilogram. Jadi nisab untuk zakat pertanian adalah 750 kilogram. Kita lihat di sini harta yang terkumpul adalah 580 kilogram, maka belum sampai nisab. Kalau belum sampai nisab, maka dia tidak wajib zakat atau dia belum wajib zakat. Cukup dijawab la saja. Adapun pertanyaan di sini nggak usah dijawab kam miqdaru zakatihi, nggak usah dijawab karena dia belum wajib zakat. Dia tidak wajib mengeluarkan zakatnya. Kemudian soal yang terakhir, fulanun hasala ala 900 wa samainin
kilogram minal arus wa kanatil mazra'ah asariyatan wa kam miqdaru zakatihi. Nah, seorang memperoleh atau panen sebesar 980 kg beras. Nah, wa kanatil mazra'ah, dan sawahnya itu dulu sistem perairannya adalah asariyah. Asariyah itu dengan sistem tadah hujan. Maka berapa kadar zakatnya? Kita lihat apakah sudah mencapai nisab. 980 berarti sudah melebihi nisab. Kemudian kita lihat sistem perairannya, apakah dia dengan biaya atau tidak. Di sini dia tidak menggunakan biaya karena dia menggunakan air hujan. Maka zakatnya berapa? Kita coba lihat di sini. Untuk kadar zakat pertanian ada 3 macam ya. Jadi yang pertama, untuk yang disirami tanpa biaya, fi masukya bila kulfah, tanpa biaya. Bisa itu dengan sistem tadah hujan atau langsung air dari sungai. Nah, maka zakatnya adalah, atau kadar zakatnya adalah 10% atau 1/10. Silakan mau pakai yang mana, pakai 10% atau 1/10, sama saja. Kemudian untuk ladang atau sawah yang diairi dengan biaya, dengan mesin misalnya, atau dengan hewan ternak yang menyirami tanaman tersebut, maka zakatnya adalah nisful usyr, 5% atau 1/20. Nah, adapun kalau misalnya setengah-setengah, misalnya 3 bulan panen, 1,5 bulan pertama disirami dengan alat, kemudian 1,5 bulan terakhir sampai panen disirami dengan air sungai atau tadah hujan misalnya, maka zakatnya adalah 7,5% atau 3/40. Anda tinggal kalikan dengan harta atau hasil panennya berapa. Nah, kita kembali ke soal. Nah, tadi terkumpul 990 kg beras. Maka dengan sistem tanda hujan, jadi tanda hujan tadi termasuk yang bila kulfah, maka zakatnya adalah 10% atau 1/10. Nah, maka tinggal dikalikan 10% atau dibagi 10. Dibagi 10 itu maksudnya dikali 1/10. Jadi saat langsung bagi saja, bagi 10. Jadi ketemu 98 kilogram. Yang masih belum paham silahkan diulangi videonya sampai paham. Nanti pertemuan berikutnya kita coba untuk ulangan dari pertemuan pertama sampai pertemuan ke-8 untuk mempelajari. Fokuskan ke hafalan, baik dalilnya, kemudian fokus ke cara menghitungnya. Jadi benar-benar antum harus detail dalam membaca soal. Barakallahu fiikum. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.